kita sapa dulu yuk yang bisa datang hari ini nih, luar biasa banget ya. Kepada Pak Hani, Ibu Shirley, selamat datang. Putranya Pak Hani ada suara beserta istri ya. Selamat siang, selamat datang juga. Kemudian kepada Pak Peter dari Peperina, selamat datang Pak, dan Pak Anton dari Surya Palace Jaya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Pak Marcel dari Golden Truly, terima kasih, lagi asik ngobrol kayaknya ya. Lalu dari teman-teman desain grafis, ada Mas Niko. Halo Mas Niko, kita berjumpa lagi. Kemudian Mas Has Charyo Budi Wibowo ini sambil datang sambil ngajar kuliah juga ya. Itu berdedikasi sekali ya di luar ya. Terus kemudian ada Mas Eka Sofian Rizal, ini juga nih baru ketemu minggu lalu, ketemu lagi ya kita ya. Jadi tanda salam dari Ismi Aji Cahyono yang akan dilanjutkan juga tanda salam dari Caroline F. Sunarko. Kepada Ismi Aji kami persilakan. Terima kasih Siva. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang kami kasihi, keluarga besar desain grafis Indonesia. Izinkan saya mengutip beberapa paragraf yang saya potong. Moga-moga nggak out of konteks dari apa yang Pak Hani pernah tulis di tulisan beliau mengenai nilai-nilai kemanusiaan dalam desain grafis Indonesia. Kenapa saya mengambil dari tulisan ini? Karena pertama, Pak Hani sudah menitipkan ke saya untuk mengambil dari situ. Kedua, tulisan ini masih sangat relevan dengan apa yang menjadi bara semangat desain grafis Indonesia kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Jadi saya pikir sangat pantas, sangat sepadan untuk kita tetap mungkin selami dan kita bisa bawa ke masa depan. Jadi ini saya akan baca dua paragraf pertama, kemudian dilanjutkan oleh Olin, dan ada akhir kata yang akan saya tutup. Jadi ini jangan dianggap manifesto ya. Di sini kita nggak main manifestoan gitu ya, nggak ada deklarasi gitu. Adanya adalah sebenarnya ini seperti ucapan syukur gitu ya, ucapan syukur bagaimana kita sudah berjalan selama 15 tahun dan kita bisa berharap untuk 15 tahun berikutnya, kira-kira gitu. Desain grafis Indonesia. Nah ini ada kutipan dari Bung Karno yang Pak Hani pakai di dalam bukunya Desain Grafis Indonesia dalam Desain Grafis Dunia. Bunyinya, memperingati peristiwa dan tokoh sejarah bukan untuk mencari abunya, tetapi untuk menangkap apinya dan kemudian menyalakan api itu. Nah, ini saya masuk ke dalam tulisan oleh Pak Hani. Saya menerjemahkan pengertian api dan harta dalam kedua kutipan itu. Jadi ada kutipan satu lagi tapi saya nggak sertakan. Itu sebagai sesuatu yang bernilai, yaitu ide-ide dan nilai-nilai. Dengan demikian, sejarah saya pandang sebagai jejak rekam perjalanan ide-ide dan nilai-nilai. Maka sejarah seni rupa dan desain dalam pemahaman saya adalah sejarah mengenai perjalanan ide-ide serta nilai-nilai di dalam seni rupa dan desain. Juga berbagai ide-ide dan nilai-nilai lain yang menyertainya, seperti ide-ide serta nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Silakan, Muli. Oke, saya lanjutkan. Namun, mengapa harus bersusah payah mengompilasi segala hal mengenai masa lalu? Lagi pula, mengapa mesti repot-repot membacanya? Jadi, ketika menyusun buku yang ada di depan ini, Desain Grafis Indonesia dalam Pusaran Desain Grafis Dunia yang kita singkat DGI DPDGD, saya tidak saja menjumpai berbagai ide yang bersejarah, tapi juga berbagai nilai yang menyertainya.
seperti nilai-nilai budaya, sosial politik, dan ekonomi. Namun di samping itu adalah nilai-nilai kemanusiaan atau human value yang mengandung pesan-pesan moral baik dan buruk. Yaitu ada berapa nilai di sini? Nilai kesatuan, nilai kebajikan, nilai peduli sosial dan peduli lingkungan, aspek humanis dari desain, aspek holistik dari desain, penghormatan pada proses atau perjalanan, nilai balas budi, semangat pantang menyerah dan kerja keras, semangat kebersamaan, penghormatan kepada hak asasi manusia, semangat kebangsaan atau nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme dan tanggung jawab warga negara, semangat pengabdian. Tulis oleh Hani Kardinata, Bintaro, bulan Mei tahun 2016. Pertanyaannya bagaimana dengan sekarang dan bagaimana dengan masa depan? Nah, di dalam penutup dari tulisan tersebut, Pak Hani itu menguraikan bahwa yang akan datang itu akan semakin banyak nilai-nilai kemanusiaan yang dihadirkan lewat karya-karya desain grafis. Itu harapan beliau, dan beliau harapkan di buku-buku berikutnya akan hadir nilai-nilai tersebut. Saya ingin menutupnya dalam sebuah pemikiran bahwa kami, Desain Grafis Indonesia, adalah keluarga berorgan, para pemerhati dan pencatat perkembangan desain grafis Indonesia. Kami adalah pemikir masa depan. Ya, kami adalah pemikir masa depan desain grafis Indonesia yang menggali masa lalu bidang ini untuk menangkap api-api dan baranya, bukan abunya. Bahwa kami meyakini api-api tersebut menandakan bahwa manusia desain grafis Indonesia adalah intelek yang dinamis, kreator yang transformatif, yang memusatkan daya perancangan dan penciptaan untuk mengubah peradabannya sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang tertanam. Bara yang semula itu masih berkobar, meskipun masa ini tampak menantang, tetapi sesungguhnya memancing percik kreativitas yang makin panas, sebuah api yang sulit padam. Jadi kita sebagai keluarga nih mesti menjaga api itu, karena api itu sebenarnya banyak pancingan-pancingannya yang membuat kita makin berkobar. Jadi dari tahun 2007 hingga 2022 ini adalah 15 tahun DGI berjalan mengabdi tenaga dan waktu untuk mencatat peradaban. Mari kita bersama ikut mencatat dan menjaga peradaban kita lewat penggalian masa lalu dan semuanya itu untuk masa depan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih banyak kepada Ismiaji dan Caroline atas penyampaian salamnya. Jadi di sini adalah DGI, Desain Grafis Indonesia, adalah yang berorgan dan berjiwa besar dalam suatu situasi yang tidak selalu nyaman ya Pak Hani. Namun dalam ketidaknyamanannya, semangat untuk maju dan berjuang itu tidak pernah henti. Maka marilah kita jaga semangatnya Pak Hani ini yang dititipkan kepada kita semua, kayak gitu ya, supaya itu tadi pesannya Ismeji ya, supaya bisa terus berkobar jiwanya, kayak gitu, selalu bergelora ya semangat perjuangannya atas untuk kemajuan desain grafis Indonesia. Oke, diskusi pertama itu adalah diskusi buku Hani Kardinata, yaitu ini seru banget nih teman-teman sekalian ya, karena sebenarnya akan ada dalam satu set itu ada 19 buku yang bawain ya. Nah, yang akan kita diskusikan jadi 18 ya Pak? Jadi 18 ya? 19-nya kenapa Pak? Mau nambahin ke kita aja. Iya ya, jadi 18 ya, tapi di sini udah 19, ini gimana dong Pak?
Sweet 19. Oke, baik ya. Jadi kita tunggu aja nih kelengkapannya. Tapi yang sekarang yang sudah diterbitkan itu ada yang nomor 3, lalu abis itu ada yang nomor 6. Ya Adri yang nomor 15. Baik ya, dan masing-masing judulnya. Nomor 3 adalah Nada dalam Tautan Bidang-Bidang. Yang nomor 6 adalah Perjalanan Kembali. Dan yang nomor 15 adalah Trensek yang apa adanya. Ya. Kali ini talk show-nya bersama saya, Resita Kunchoro-Jati, dan juga Caroline F. Sunarto. Semestinya harusnya bertiga yang bawain ya. Sama Adit nih semestinya ya, Mas Aditya Yoga cuman berhalangan hadir karena sakit. Thank you, Tak. Ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kita ngobrol santai aja ya. Mungkin nostalgia kalau dari saya pada kesempatan ini pengen mengingat saat pertama kali ketemu Pak Hani nih Pak. Ya jadi saya ingat-ingat kayaknya 2006 sih Pak Hani ya, waktu itu di acaranya UPH tuh Pak Hani. Saya baru pertama kali ngajar di kampus Pelita Harapan ya, waktu itu ada pertemuan. Terus nggak tahu Pak Hani ingat apa enggak, tapi saya ingat banget Pak Hani. Karena waktu itu kenalin, saya lupa Pak Peter atau Pak siapa. Ini tokoh desain grafis yang saya Alin, kamu harus kenal gitu ya. Terus siapa ya, saya tuh kan ini ya, desainer KW kali ya, jadi nggak. Jangan gitu. Kalau banyak kan lulus desain tapi banyak kan jadi marketing gitu Pak. Jadi saya waktu itu ingat dikenalin sama Pak Hani 2006, kemudian ternyata kita berjodoh 2008 bareng-bareng sama Aji bikin majalah Versus ya Pak ya waktu itu. Jadi karena waktu itu 2006 saya baru ngajar PH, baru ikut aktif di Forum Desain Grafis Indonesia sama Eka, sama Sita, sama teman-teman Mas Has semua. Terus ya saya ingat kita lanjutnya ketemu di majalah Versus ya Pak ya, 2008 sampai 2009. Sampai kita juga bareng-bareng babay ya Pak ya waktu itu. Kalau ingat-ingat peristiwa berapa tahun lalu Kak? 13 tahun yang lalu, itu seru ya Pak ya. Tapi apapun yang terjadi itu benar-benar buat saya indah, memperkaya hidup kita ya Pak ya. Kalau nggak ada perjalanan di sana tuh kurang rame hidup kita ya Pak ya. Ya setelah itu saya dari FDGI bantu Ardi sebentar waktu itu. Pemilihan ketua dia chapter, tapi waktu itu saya juga udah bantu DGI on off sih Pak ya. Jadi waktu 2014 itu mulai ikut sama Aji bantuin beberapa kalau ada event kecil gitu ya. Sambil saya juga keluar masuk deh, Pak Hani tahu ya kalau Pak maaf saya diterima di kantor sini gitu ya, terus DGI-nya off dulu gitu, tapi Pak saya udah keluar balik lagi gitu ya, ini anak bandel Pak. Kalau lagi ada kerjaan di kantor full time saya izin sama Aji sama Pak Hani, DGI-nya saya belum bisa bareng-bareng terus gitu ya. Nah, tapi saya bersyukur sama Tuhan, apapun yang terjadi di hidup saya, di hidup kita, ketemu lagi nih di tahun 2022 ini Pak Hani ya. Jadi DGI yang saya kenal mungkin dari tidak lama setelah Pak Hani lahirkan di tahun 2007, yaitu khususnya di saat bersama majalah Versus 2008. Kemudian off sekian tahun dan saya baru ngintilin Aji lagi sama Adri sama semua teman-teman generasi yang sekarang. Kita coba bikin konten di YouTube yang udah syuting juga nih Pak Hani ya. Kemarin saya udah cerita udah syuting sama beberapa teman desainer. Masih angkatan Gen X nih Pak, generasi saya sama Sita gitu ya. Nanti mungkin mau pelan-pelan ke milenial, ke Gen Y gitu ya. Mudah-mudahan itu memperkaya semua pemirsa desain grafis yang ada di Indonesia sih Pak. Dan kemarin kita buat acara di Zoom ya Pak sama teman-teman di Jogja, Surabaya. Ternyata seru ya. Sita nggak ikut, Sita lagi ngajar ya. Jadi ada Eka juga, ada teman-teman. Itu ternyata kita bisa live YouTube tuh Pak ya. Nanti Pak Hani kapan sempet bisa ditemenin suara, nonton YouTube-nya acara kemarin. Gak sadar kita ngobrol 2 jam 18 menit tuh Pak. Wah, seru banget. Kita di Zoom, walaupun
walaupun sebenarnya nggak sampai 100 orang, tapi lumayan di YouTube sama di Zoom-nya aktif ya. Dan ya kita temu kangen lah Pak sama teman-teman dosen, desainer di Jogja, Surabaya, Jakarta. Ada juga tamu dari Isi dan Pasar Bali gitu. Jadi ya lumayan kita nggak nyangka, sederhana tapi guyup gitu loh Pak, karena ngobrolnya santai gitu ya, teman-teman Jogja ya. Ya jadi mudah-mudahan ini juga satu langkah untuk kita bisa bareng-bareng lagi Pak ya, sebagai desain grafis Indonesia. Kita apapun saat ini ada yang teman-teman di ADGI, di IDEA, di manapun gitu, di kampus atau di agensi masing-masing, mudah-mudahan bisa bareng-bareng ya Pak Hani. Banyak ya ceritanya Mbak Olin, dan makasih banyak atas kesempatannya Pak Hani. Saya juga mungkin sebagai salah satu orang yang bersyukur banget bisa berkenalan dengan Pak Hani juga secara pribadi. Dan mungkin yang paling dekat pada saat Indonesia Graphic Design Award ya, intens banget ketemuannya sama Pak Hani, mengenal Pak Hani dari hati ke hati, jadi punya waktu untuk ngobrol maksudnya lebih dekat kayak gitu ya. Jadi itu merupakan momen yang mungkin nggak pernah kita lupain, karena tanggung jawab yang diberikan pada masa itu tuh lumayan besar ya, karena yang kerja lumayan junior juga kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah hasilnya gitu ya, buat kita sih itu benar-benar pengembangan diri banget gitu ya, berada di pusaran desain grafis Indonesia gitu. Karena kita sendiri gitu terlibat dalam FDG itu kayaknya juga waktu awal nggak sengaja ya, mungkin kayaknya teman-teman dosen banyak yang berkecimpung di situ dan diajakin dan nurut aja gitu kan, anaknya nurut aja. Jadi pas lagi kemudian aktivis gitu ya di dalam FDGI, dan kemudian juga akhirnya bisa berkenalan dengan Pak Hani, aku seneng banget gitu ya. Dan terakhir mungkin ketemu sebelum pandemi itu pas kapan ya, mungkin pas lagi kita masih sibuk-sibuk di Cubic ya waktu itu ya. Oh iya, yang di TPO kita punya ada beberapa acara offline kan. Nah jadi di situ ya aku berkesempatan untuk bisa meminta beberapa mahasiswa untuk dari 2017 waktu itu ya, nggak berasa 5 tahun. Ya kan ya, jadi alhamdulillah sih masih bisa berkesempatan untuk bisa membantu di DGI juga. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan buat saya secara pribadi bisa mengenal Pak Hani, juga teman-teman di desain grafis gitu. Khususnya buat desain grafis Indonesia ini buku nih langka banget ya. Buku desain grafis Indonesia ini dalam pusaran desain grafis Teman-teman yang belum punya wajib. ya. Nah ini selalu saya bawa ke kampus waktu kelasnya masih onsite, karena saya dosen Eastern Art Review. Jadi kalau misalnya udah masuk temanya itu adalah sejarah seni rupa Indonesia, akan masuk di situ sejarah desain grafis. Nah udah bawa bukunya ke kampus, dibawa muter ya. Supaya mereka mengenalnya, dan memang tidak bisa cerita banyak sekali, jadi aku harus cepet banget gitu ya nyeritain proses desain grafis Indonesia ini dalam satu hari itu hanya dikasih 2 jam, ngoceh, iya, cerita timeline-nya dari mana. Jadi lumayan deh olahraga gitu ya untuk bisa cerita dalam waktu 2 jam gitu. Tapi setidak-tidaknya adalah di otak dan benaknya para mahasiswa ada yang nyantol gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya selepas kuliah ada tuh nanti yang nanya, jadi DGI itu apa sih Bu? Apa sih gini-gini, jadi pengen tahu gitu ya. Oh selama ini kalau aku nge-search terus abis itu nyambung ke DGI itu kayak gini ya, iya gitu. Jadi aku bisa ceritakan dari situ kayak gitu. Jadi nanti biasanya ujung-ujungnya kamu nggak jadi volunteer. Ujung-ujungnya itu biasanya ya, ngajakin jadi volunteer. Jadi pasti kalau anaknya udah minat-minat ini, boleh minta nomor HP-nya gitu. Buat calon-calon nih kayaknya gitu ya. Karena alhamdulillah sih Pak, jadi beberapa juga volunteer yang kami ajakin gitu ya. Misalnya dalam kegiatan-kegiatan DGI itu masih terus aktif gitu dalam dunia desain grafis. Dan biasanya memang nggak jauh-jauh gitu, mereka senang juga dengan sejarah gitu ya, terlibat di dalam beberapa pameran ataupun mengelola pameran ya gitu. Biasanya juga nggak jauh-jauh dari situ kehidupannya. Jadi ya buat saya secara pribadi sih, saya ngerasa bersyukur sekali pada Tuhan dipertemukan oleh Pak Hani, keluarga Pak Hani dan keluarga DGI Indonesia ya. Terima kasih ya Pak oleh kesempatan ceritanya. Nih Pak Hani, ini aku juga
terinspirasi dengan cara Pak Hani bercerita tentang dirinya lewat perjumpaan Pak Hani dengan sahabat-sahabatnya ya Pak. Kalau saya lihat ini sebenarnya kisah Pak Hani dengan orang-orang terdekat, orang yang berkesan, hal-hal yang mempengaruhi Pak Hani yang apa ya, yang ternyata ketika dibagikan dituliskan ulang itu buat kita, kalau aku sebagian besar, saya sebagian besar kenal ya Pak, kebetulan ya, dengan beruntung saya hidup di zaman yang masih bisa bertemu dengan bapak-bapak atau orang-orang yang Pak Hani tulis di 3 buku ini. Dan sekalipun saya kenal beberapa pribadi di sini seperti Pak Priyanto almarhum, kemudian ada Mas Iwan SJP, ada Mas Singgi Karton Susilo, kemudian siapa lagi? Tadi ada Edi Wijaya juga disebut. Oh iya, ada beberapa teman-teman desainer kita juga. Tapi tetap aja gitu loh, sekalipun saya udah ketemu langsung dengan orang-orang tersebut gitu ya, ketika saya membaca buku ini saya kayak apa ya, kayak ya menemukan yang fun facts baru gitu, fun fact ya, benar, fun fact yang oh Pak Pri tuh begini ya. Jadi saya sambil sambil belajar tentang beliau, sambil ingat profilnya gitu, dan juga belajar apa yang Pak Priyanto sudah lakukan buat desain grafis di Indonesia gitu ya, lewat cerita Pak Hani ini. Jadi ya menarik itu ditulis dengan, buat saya ini tulisnya ringan ya Pak Hani ya, maksudnya nggak serius, nggak formil gitu ya. Jadi menurut saya pun kalau dibaca sama teman-teman mahasiswa gitu ya, nggak jadi sesuatu yang kayak buku pelajaran gitu loh. Ya, tapi ini kayak buku novel gitu, kayak fiksi, kayak cerita, tapi syarat dengan pesan-pesan yang bikin kita tuh kayak merenung gitu loh. Kalau buat aku ya, jadi kayak beberapa yang aku mungkin bocoran yang bikin terkesan ya Pak Hani ya. Ya saya terkesan dengan kedekatan saya, terus saya orangnya gampang nangis sih Pak ya. Jadi kalau baca cerita sama Pak Priyanto itu saya jadi ikutan meleleh sih Pak. Ingat gimana Pak Pri mensupport Pak Hani gitu ya di kegiatan DGI walaupun sakit gitu ya. Dan bagaimana beliau di dalam ya mungkin kalau kita istilahnya idealis ya, padahal apa sih gitu ya, idealisme itu apa sih gitu ya, bela-belain untuk ngajar terus gitu ya. Gimana ya, ini saya nggak mungkin ceritain, nanti teman-teman harus baca lah bukunya ya, karena kutipan-kutipan, ucapan-ucapan yang Pak Hani tuliskan tentang tokoh-tokoh ini itu syarat value-value. Iya, nilai-nilai yang mungkin tiap pribadi, antara aku yang baca, Sita yang baca, teman-teman yang baca tuh pasti beda. Template-nya tuh entah mau nyubit, entah mau nampar, entah mau noel gitu ya. Itu pasti beda ya, karena setiap kita kan punya pengalaman hidup yang beda. Tapi kata-kata itu apa yang diucapkan Pak Priyanto, Mas Singgi, Mas Iwan, semuanya lewat Pak Hani itu buat saya dalam, kalau anak-anak sekarang bilang dalam. Kalau istilah jaksa jujurly itu kena banget sih gitu ya. Jadi terima kasih buat saya, justru saya berterima kasih Pak Hani mau meluangkan waktu mencoretkan atau menuliskan kisah-kisah tokoh-tokoh ini, terutama mungkin ada beberapa yang sudah tidak bersama kita lagi gitu ya, tapi nilai-nilai hidupnya gitu, kayak Pak Pri yang saya juga sempat waktu sakit saya sempat datang, walaupun secara fisik lemah, tapi bagaimana secara semangat jiwanya itu untuk mau support, mau datang ke kegiatan kita gitu ya, itu luar biasa gitu ya. Dan apa dedikasinya beliau gitu ya, juga Mas Iwan SJP sama Mbak Indah itu ketika bergerak buat Indonesia gitu ya, dengan kampanye-kampanyenya yang terus-menerus dari tahun berapa ya Pak? 2009 atau berapa saya lupa ya, nanti teman-teman baca aja. 2008 ya, pas lagi Aceh itu juga. Oh iya, mulai tsunami Aceh terus sampai 2012 gitu kan. Nah, karena Indonesia sempat syarat akan ini ya, nilai-nilai itu terus jadi solidarisme yang dibangun lewat kemampuan kita sebagai desainer gitu ya. Dan itu kan Mas Iwan si jago kata-kata, dan Mbak Indah yang lebih
ke visualnya itu kombinasi pasangannya ini mereka Pak Hani ceritakan dengan runtut gitu ya, ceritanya singkat cuplikannya, tapi kita dapat semua gambaran gambar semua. Terus yang mungkin aku bisa bagikan juga tentang Mas Singgi, karena aku juga kenal beliau, pernah ke Temanggung, ya, pernah ngeliat kandangan tempatnya beliau itu bagaimana memperlakukan, beliau kan desain produk ya, tapi bagaimana memperlakukan alam gitu ya, dan kemanusiaan ya, gimana memperlakukan karyawan-karyawannya itu Pak Hani ceritakan dengan apa ya ringan tapi ya dalam lah, intinya kan cara berceritanya udah simpel, nggak neko-neko, tapi semua value. Kalau istilah anak sekarang apa? Daging semua nih. Oh iya, daging semua. Iya, benar banget ya. Jadi ya mungkin aku itu dulu deh, Tak. Banyak sih, banyak banget sama cerita, tapi ntar cukup waktunya.